perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi dasar mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajaran ini adalah menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dan mengidentifikasi dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya jaminan kepastian hukum. 2. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 3. Adanya sanksi hukuman bagi pelanggar. Dan 4. Adanya perlindungan dari pemerintah. Penegakan hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian. Sementara faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Suryono Sukanto adalah karena 1. Faktor hukumnya, 2. Penegak hukumnya, 3. Masyarakatnya, 4. Sarana dan fasilitasnya, dan 5 adalah faktor kebudayaannya.